saat ini perkembangan CCP itu sendiri gimana Pak? Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini kita berdiskusi, kemudian dialog terkait dengan perkembangan perangkat yang ada di Cyber Center Fateta IPB. Sejak saya bertugas di sini lebih kurang ya hampir setahun ya Pak Hesuheri sebagai kepala CCF. Kita mencoba terus memberikan layanan kepada mahasiswa maupun dosen dan juga untuk kepentingan-kepentingan kerjasama dan seterusnya di Cyber Center Fateta. Berapa peralatan terbaru kita sudah mendukung dukungan dari Pak Dekan, dalam hal ini Pak Dekan luar biasa mendukung kita nih Pak Suheri dengan memberikan berbagai peralatan ya. Perlu saya update bahwa salah satunya yang kita pakai sekarang nih Pak untuk rekaman podcast kita untuk kegiatan luring maupun daring begitu ya. Itu salah satunya yang kita punya adalah kita punya studio mini Pak. Studio mini kita peralatannya terdiri dari 2 kamera ya. Ada 2 kamera yang bisa dipakai nanti untuk melakukan rekaman secara offline, sebenarnya tujuannya ke sana. Dan dilengkapi dengan audio interface berupa mixer merek tertentu yang bisa kita pakai nantinya untuk merekam suara, kemudian berdialog dengan menggunakan kamera seperti yang sekarang ini. Kemudian yang sekarang kita pakai ini untuk merekam rekaman ini disebut dengan video conference Pak. Jadi ada 2, satu yang podcast tadi rekaman tunda modelnya, dan yang ini adalah alat yang digunakan untuk live dan seterusnya. Kita dilengkapi dengan salah satunya kamera dan juga 2 unit speakers, kemudian nanti ada audio interface-nya ke dalam teknologi yang sudah kita ada, dan juga kita punya laptop, dan kita punya 1, 2, 3, 4 ruangan ya Pak. Di setiap ruangannya sudah ada display. Besarnya sih mengikuti besarnya ruangan, karena ruangannya tidak terlalu besar, jadi kami mengusulkan waktu itu kita diadakan TV dengan 65 inch ya, dengan menggunakan layar 65 inch karena kami berpikir bahwa ketika menggunakan LCD itu akan menyulitkan pada saat nanti diadakan meeting atau apa, sehingga di setiap meeting room itu ada perangkat 64 inch display begitu Pak. Nah itu yang peralatan yang sampai saat ini sudah tersedia di Cyber Center Fateta IPB. Mungkin itu Pak sebagai update peralatan. Mungkin ada. Iya, lumayan komplit juga ya Pak ya. Alhamdulillah Pak. Yang di CCF ya. Yeah. Berkaitan dengan tadi yang Bapak obongin ya mengenai studio mini ya. Itu kan untuk podcast itu. Itu ada agenda khusus enggak Pak? Maksudnya untuk podcast mahasiswa atau untuk pimpinan di Fateta atau gimana? Nah untuk podcast ini kita tahun 2021 ini memang belum ada program Pak khusus gitu ya mengenai program podcast ya. Tetapi tahun 2021 ini kita fokus pada pengembangan fasilitas terlebih dahulu. Kemudian nanti kita harapkan di 2022 ini kita mulai nih Pak, kita inisiasi dengan beberapa mahasiswa yang kita ajak untuk mereka mengisi podcast yang ada di CCF, dan insya Allah nih hari ini Pak yang kita lakukan sekarang ini nanti kita menjadi video pertama mungkin untuk mengawali 2022 ya Pak ya. Jadi nanti podcast kita bisa dalam bentuk format yang fleksibel ya Pak, tidak harus di ruangan tapi juga kita bisa terfokuskan di studio mini. Betul. Jadi nanti dengan kamera yang kita punya kita bisa lakukan di luar ruangan. Mungkin begitu Pak. Selain tadi kan ada 4 ruangannya Pak ya. Selain studio mini itu kan, itu studio ruangan-ruangan lain itu dipergunakan untuk apa aja gitu? Oh iya, kita ada paling tidak ada, kita nyebutnya ruangannya yang pertama imagination Pak. Imagination dan inspirations itu adalah sebuah ruangan yang gandeng dia. Jadi nantinya ketika ada kegiatan yang relatif besar ya, sekitar 20 orang begitu, itu bisa menggunakan 2 ruangan tersebut.
Artinya kalau satu ruangan mentok 10 lah gitu ya. Jadi kalau digunakan untuk meeting nanti disekat, kemudian kalau Bisa digabung ya, Pak ya? bisa digabung, Pak. Oh, Iya. iya. Contoh misalnya kemarin beberapa seminar internasional ya yang dipakai oleh Departemen TMB, misalnya Agriculture Engineering Sustainable Agriculture Productions, kemudian TIN, kemarin TIN menggunakan juga untuk beberapa broadcastnya kan Pak yang kita gunakan di sini. Kemudian ITP juga melalui SIFAS kemarin melakukan baru yang terdekat ya, itu SIFAS menggunakan untuk kegiatan broadcast mereka, termasuk SIL ya Pak. Kita digunakan Departemen SIL, Teknik Sipil dan Lingkungan juga menggunakan untuk seminar internasional, sehingga bisa saya katakan bahwa dua ruangan ini sebetulnya itu cocok sekali dipakai untuk broadcast ya. Broadcast, kegiatan yang tidak terganggu oleh suara dari luar, sehingga studio mini kan tadi hanya muat 4 orang. Kalau studio mini itu 4 orang Pak. Kalau yang ini tadi kan lebih besar 20 orang. Jadi jauh lebih besar begitu ya. Kemudian ada creation Pak. Creation ini lebih banyak nanti digunakan untuk kerjasama Pak biasanya. Seperti rapat atau gimana? Ya, kerjasama itu misalnya rapat oleh dosen-dosen di Fateta yang nantinya mereka akan menggunakan misalnya untuk rapat, kemudian untuk video conference dengan pihak luar. Nah, itu mungkin sangat cocok itu pakai creations. Kemudian yang satu lagi ini ruangan namanya Inspirations ya. Inspiration ya Pak ya. Bukan, Innovation. Iya salah. Ya. Mohon maaf, innovation itu banyak digunakan nanti untuk teaching. Jadi kegiatan perkuliahan online dan seterusnya. Tapi sebenarnya tadinya memang tidak didesain untuk kuliah online Pak, tapi lebih banyak digunakan untuk diskusi atau kuliah secara offline yang jumlahnya sedikit. Contohnya 10 sampai 15 orang ya, itu bisa kapasitasnya muat di situ. Kenapa kita hanya menyediakan 10 sampai 15 orang? Karena kuliah untuk di atas itu sudah ada ruang-ruang kelas di departemen ataupun fakultas kita Pak. Dan di level IPB pun sudah ada. Jadi kita nggak ingin overlap juga dengan fasilitas yang ada begitu Pak. Mungkin itu Pak. Kemudian ada lagi nih Pak yang ruangan besar nih yang kita sekarang ngobrol ini. Di belakang kita, nah ini nanti banyakkan digunakan untuk mahasiswa ketika mereka mengerjakan tugas, misalkan berdiskusi. Nah ini dipersilahkan untuk dipakai Pak, seperti itu. Gitu ya Pak. Iya. Untuk ruangan-ruangan selain tadi ya studio mini seperti creation gitu kan, inspiration, innovation. Nah itu dipergunakan untuk kalangan Pateta saja atau umum atau gimana Pak? Dan untuk prosedurnya itu misalkan dari luar gitu seperti apa gitu Kak? Oh iya, jadi manajemen yang kita gunakan bahwa Cyber Center Fateta ini saya mengepalai ini sebenarnya kita terdiri dari beberapa departemen ya, anggotanya ada dari Teknik Sipil Lingkungan, kemudian Teknologi Industri Pertanian, kemudian dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan begitu. Dan itu kita prinsipnya bahwa ini adalah layanan untuk publik ya, public service di Fateta, karena ini merupakan salah satu fasilitas yang juga didanai dari dana kerjasama maupun juga dari berbagai stakeholder yang lain dari sisi sejarahnya CCF ini berdiri. Dan sebelumnya ini merupakan perpustakaan fisik sebenarnya. Dan kita rubah ketika dunia menjadi digital, perpustakaan fisiknya kita pusatkan di perpustakaan IPB sehingga kita lebih banyak mendorong untuk daring. Dan sekitar 2020 kan kita kena pandemi itu Pak. Dan semua bergeser ke online. Nah, ini menjadikan reorientasi bahwa kita membutuhkan Cyber Center Fateta IPB, sehingga kembali ke tadi sebelum kita ke administrasi, tapi semangat itulah yang mendasari bahwa Cyber Center Fateta ini milik Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Dan utamanya memang kita men-serve ataupun memberikan layanan kepada Civitas Fateta, Pak. Civitas Fateta terdiri dari dosen Fateta, mahasiswa Fateta, dan tenaga kependidikan Fateta. Termasuk alumni juga Ibu. Alumni Fateta juga termasuk. Karena kemarin ada juga ya Pak yang kegiatan alumni yang berafiliasi dengan Fateta, mereka menggunakan fasilitas yang kita gunakan. Jadi open sebenarnya Pak, mau internal mau eksternal, selama untuk kemajuan Fateta tidak masalah. Atau kalau kita bisa bilang jika untuk kebutuhannya IPB.
Jadi selama itu untuk kebutuhannya IPB itu tidak masalah. Mungkin itu saja Pak Supri ya yang perlu kita bicarakan. Baik, untuk selanjutnya mungkin sekian dulu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.